Indonesia sebagai salah satu dari 193 negara yang berkomitmen mencapai berbagai target-target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Tentunya kita mengukur pencapaian tiap tahunnya melalui capaian baik target maupun indikator. Di bawah 17 goals itu ada sekitar 169 target dan juga 289 indikator yang secara reguler kita ukur pencapaiannya. Untuk tahun akhir 2022 ya, itu sekitar 63% kita on track. Nah, sisanya itu sekitar 22%-nya stagnan atau mengalami perburukan. Nah, sisanya lagi itu sulit kita ukur karena datanya tidak tercapai. Nah, jadi dengan waktu yang kurang lebih cukup pendek, 6 tahun 3 bulan terakhir, tentunya yang perlu kita lakukan adalah mengakselerasi capaian tersebut, terutama setelah kita mengalami pandemi COVID yang cukup lama, bukan hanya Indonesia tapi juga banyak negara lain. Saya melihat perencanaan menjadi salah satu kunci untuk melakukan akselerasi di tengah waktu yang sangat mepet dan juga sumber daya yang terbatas. Nah, kuncinya ada di dalam bagaimana kita melakukan atau melakukan strategi yang secara sistematis kita bisa pilih ya untuk mengakselerasi berbagai target pencapaian. Antara lain melalui kami merevisi roadmap SDGs atau peta jalan yang mengestimasi kebutuhan pendanaan yang sebelum COVID itu sekitar 1 triliun US dollar. Sekarang kebutuhannya meningkat jadi 1,7 triliun US dollar. Duitnya dari mana? Nah, ini tentunya kemarin kebetulan saya baru ikut SDG Summit di New York. Dan kita sama-sama rekomitmen, artinya berbagai pemimpin negara rekomitmen terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 dengan cara melakukan aksi nyata, jadi tidak hanya di dalam dokumen dan juga forum, tapi melalui melokalkan aksi-aksi nyata untuk pencapaian SDGs dan calling untuk negara-negara maju ikut serta dalam proses pendanaan SDGs. Oke, baik. Jadi dari 289 indikator begitu ya, ini rencana aksi program dari tahun berapa? 2021 dari SDGs sampai 2030. Sampai 2030. Oke, tapi kalau ini berarti kalau misalkan kita bicara ini kan setiap forum digelar kan 4 tahun sekali begitu ya. SDG Summit ya. Ya, SDG Summit. Tapi kalau kita lihat ini sudah berapa persen sih tercapai dari 2021-2024? Kalau di tingkat global justru terjadi kemunduran yang sangat luar biasa akibat COVID dan tentunya berbagai gejolak yang menyertainya ya. Termasuk ada perang dan juga krisis pangan di beberapa negara. Kalau di tingkat global itu terhambat, mengalami deselerasi itu 15 tahun. Artinya target-target yang kita semula bisa capai di 2030 itu memerlukan another 15 tahun lagi untuk mencapainya. Untuk Asia Pasifik itu sekitar 12 tahun. Nah, jadi tentunya kolaborasi SDGs itu merupakan kerangka kerja untuk juga berkolaborasi antara negara maju membantu negara berkembang, antara sektor-sektor dunia usaha ya, kemudian juga unsur masyarakat, bagaimana mereka mengisi untuk ikut sama-sama berperan mengakselerasi. Tapi untuk Indonesia sendiri ini sudah mencapai 63%. Ya, alhamdulillah kita jauh lebih baik dari kondisi global. Baik, dan kalau kita lihat ya, ini kan Bu Vivi kita tahu kita ada 4 pilar SDGs begitu ya, dan memang ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini seperti apa sih atau bagaimana prinsip pilar-pilar ini diaplikasikan dalam kegiatan SDGs di Indonesia khususnya? Jadi dalam SDGs itu ada 4 pilar, pilar sosial, pilar ekonomi, kemudian pilar lingkungan dan juga tata kelola. Di bawah pilar-pilar tentunya ada goal-goal terkait. Jadi yang tadi saya sebutkan pendekatan sistematis untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Misalnya kita ambil di dalam pilar sosial ada goal kemiskinan ya, mengentaskan semua orang dari kemiskinan. Nah, itu indikatornya lebih detail, ada misalnya tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Yang saat ini Indonesia setelah COVID itu ternyata jauh lebih tinggi daripada rata-rata angka kemiskinan nasional.
Artinya apa? Terjadi stagnasi, perluasan akses, dan juga pelayanan di daerah-daerah tertinggal, khususnya menimbulkan kemiskinan. Jadi kalau kita mau melakukan intervensi, tentunya kita sekarang bisa lebih fokus misalnya di daerah-daerah tertinggal. Untuk tadi target-target mana saja atau indikator mana-mana saja yang memang mengalami perburukan. Angka ketidakcukupan pangan misalnya itu juga meningkat selama COVID kemarin. Pelayanan tuberkulosis esensial karena sebagian puskesmas tutup, kemudian orang jadi tidak minum obat secara rutin, itu juga mengalami perburukan dengan adanya insiden tuberkulosis yang meningkat. Nah, dengan intervensi, dengan indikator yang semakin tajam tersebut, kita bisa mengintervensi dengan lebih tepat sehingga penyelesaiannya juga bisa lebih cepat kita tangani dan memastikan mereka tidak left behind. Oke, Bu Vivi ini menarik ya kalau misalkan menurut SDGs Progress Report 2023 yang dikeluarkan oleh UNESCAP ini kan menyebut bahwa memang progres SDG di Asia Pasifik, di Asia Tenggara begitu ya ini 14,4%. Dan memang ini diperkirakan 90% target SDGs ini nggak akan bisa mencapai atau bisa dicapai di 2030 dan ini masih diperlukan berapa puluh tahun lagi begitu. Ini pandangan Anda seperti apa sih? Apakah ini suatu pesimistis atau seperti apa? Untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya, akan sulit dicapai kalau kita melakukan business as usual. Seperti mengisi gelas setengah kosong, itu nggak bisa lagi dengan cara-cara yang lalu. Untuk pendanaan misalnya, sekarang kita dorong pendanaan yang kita sebut sebagai inovatif. Ya, ada SDG bond, ada blue bond, kemudian juga ada carbon trade ya, yang tentunya harapannya bisa membantu closing the gap dari gap pendanaan tadi. Oke baik, ini kalau misalkan kita lihat begitu ya kan kalau kemiskinan tadi yang seperti Anda katakan dan juga kelaparan ini masih menjadi salah satu masalah di dunia begitu ya. Dan ini seperti apa sih bagaimana untuk keberlanjutan ini memberi dampak dalam mensejahterakan masyarakat? Ya. Di Indonesia kita juga mengalami hal yang sama, terutama untuk daerah-daerah yang memang tertinggal, terluar ya. Sehingga tadi saya sebutkan pada saat kita berbicara mengenai air bersih misalnya untuk daerah-daerah yang kepulauan, tentu pendekatannya akan beda. Nggak bisa kita menggunakan PAM seperti kita di kota besar ya. Nah jadi tentunya inovasi, teknologi itu menjadi keharusan kita untuk melakukan akselerasi pemenuhan akses di daerah-daerah yang memang masih sulit tersebut. Kemudian tadi closing the gap. Pendanaan tentunya kalau dari APBN atau APBD saja masih sulit. Nah jadi tadi dorongan untuk pendanaan inovatif melalui blended finance, dana campuran tidak hanya kontribusi dari APBN atau APBD tetapi juga dari swasta misalnya. Dan saya sangat senang sekarang semakin banyak perusahaan-perusahaan yang juga ikut baik itu melalui CSR maupun juga melalui bisnis modelnya itu juga memasukkan bagaimana memperbaiki ya mencari solusi untuk pemenuhan akses tidak hanya untuk perusahaannya saja tapi juga masyarakat di sekitarnya. Baik, artinya itu memang itu cara untuk mengimplementasikan tujuan itu ya. Artinya memang dibutuhkan pendanaan bukan dari hanya dalam negeri tapi juga dibutuhkan dari swasta begitu ya? Ya, swasta dan masyarakat. Swasta dan juga masyarakat. Tapi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan begitu ya, ini sebenarnya tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia tuh dari mana? Dari aspek mana? Tadi yang Anda katakan kan kesehatan. Apakah memang itu menjadi yang sangat krusial buat Indonesia berkelanjutan? Apakah itu menjadi tantangan terbesar? Ya, tantangan terbesar tentunya tadi mencari cara-cara inovatif ya untuk memenuhi akses, memperluas akses dan memenuhi gap-gap tadi di masing-masing goal. Tentunya caranya tadi selain inovasi di sisi implementasi juga pembiayaan. Nah, itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana green investment yang dilakukan banyak perusahaan-perusahaan di tingkat global misalnya kita bisa bawa juga untuk membiayai pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Itu tantangan kedua, kemudian ketiganya adalah teknologi. Buat saya digitalisasi, teknologi itu adalah cara kita untuk melakukan akselerasi. Nah, yang terakhir tentunya kita mempersiapkan manusia Indonesia yang cukup banyak ini untuk bersiap dalam konteks transisi green job yang tentunya kita harus banyak melakukan matching baik itu edukasinya, trainingnya dan tentunya berbagai sarana prasarana lainnya supaya
mereka yang kemudian kehilangan pekerjaan karena memang timbulnya pekerjaan-pekerjaan baru itu bisa dengan cepat diisi oleh anak-anak muda misalnya yang memang sudah bersiap untuk pekerjaan-pekerjaan green job misalnya EV, electronic vehicle misalnya. Itu salah satu contoh saja.